Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat, apapun isinya itu tetap harus dilaksanakan. Karena mudaratnya akan lebih banyak tuh kalau dipersoalkan lagi, nanti berakibat pada pemilunya. Oleh sebab itu ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu kalau sudah inkrah ya mengikat, harus laksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Udah pelaksanaan pemilu. Tetapi bagi yang pernah terjadi itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya. Misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan atau hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili. Selain itu, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya bukan membuat, tetapi membatalkan. Tugas utamanya ini batal gitu. Tapi ini tidak batal tapi ditambah, itu sebenarnya tidak boleh kalau aturan. Tetapi kedepannya tidak boleh terjadi. Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga, karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli juga. Bisa direkayasa juga, kamu yang jadi. Jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Putusan MK, Prof, gimana nih, Prof? Ya kan sudah diputus, ya sudah. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok, karena menurut putusan MK boleh 70 tahun, dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh. Itu kan putusan MK. Nah, soal itu tepat atau tidak tepat, proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju berpasangan. Soal kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, kemudian mekanismenya ada permainan di balik meja, ada operasi dari seseorang ke rumah-rumah ibu hakim, istri hakim dan sebagainya, itu nanti kita serahkan ke tim majelis kehormatan hakim yang katanya sudah akan dibentuk. Tapi putusannya itu sendiri final, bahwa Pak Prabowo umur 70 tahun lebih boleh ikut menjadi calon presiden. Gibran umur 36 dengan pengalaman menjadi kepala daerah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Nah, ini perang dimulai. Mahfud bilang majelis bisa dibeli. Pada saat kapan? Pada saat kemudian dibentuk MK-MK. Apa itu MK-MK? Yang kita tahu kan MK Mahkamah Konstitusi, ya. Bukan mahkamah keluarga, ya, bukan mahkamah kacrut, bukan mahkamah kacau, tapi Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang ada MK lagi. Apakah MK ini mahkamah keluarga, mahkamah konstitusi gitu, atau mahkamah kacau, mahkamah konstitusi, atau gimana? Nah, jadi MK-MK itu katanya kepanjangannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, disingkat MK-MK. Kayak anak-anak sekarang aja ya, segala disingkat-singkat sampai pusing, ini ngomong apa ini. Ternyata singkatan. Nah,
Sekarang kita akan melihat bahwa MK-MK ini dibentuk setelah reaksi rakyat begitu besar terhadap putusan MK yang sangat kontroversial, bahkan dianggap sebagai cacat hukum. Ya kan? Ramai sekali itu kemarin. Kemudian dibuatlah MK-MK, Majelis Kehormatan, dan terpilihlah 3 orang. Entah siapa yang milih ini. Salah satunya adalah Jimli As-Siddiqi, mantan ketua MK juga kalau tidak salah ya. Jadi Mahfud mantan ketua MK, Jimli mantan ketua MK. Maka Mahfud bilang majelis bisa dibeli. Jadi jangan terlalu yakin lah dengan terbentuknya MK-MK ini dia akan jadi bagus. Majelis masih bisa dibeli. Nah inilah kehebatannya Mahfud ya. Orang Sunda bilang itu pok torolong gitu. Kadang-kadang bagus itu, tapi kadang-kala juga tidak tepat pada situasi dan kondisinya gitu. Kan dia sekarang cawapres, kan dia bagian dari pemerintahan, kan dia bagian yang memutuskan, yang memastikan kondisi perhukuman Indonesia ini baik. Dan ternyata kan dia gagal, bahkan dia mengkritik dirinya sendiri bahwa persoalan hari ini di Indonesia yang lemah itu adalah hukum. Nah dia koordinatornya itu, Menteri Hukum. Aneh bukan? Dan kemudian kita lihat Jimli As-Siddiqi mungkin marah ya. Dan wajar juga marah. Bahkan sempat sebut kalau begitu sih ini tak beradab ini kalau benar Mahfud yang bilang. Wow, ini Jimli As-Siddiqi. Ya Allah, apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan, tidak beradab, sangat tidak pantas, masih terus jadi pengamat dan komentator, padahal sudah diberi amanat untuk jadi Menko, apalagi mau jadi Wapres. Mudah-mudahan ini salah kutip. Sambil mengutip dari CNN ya, Mahfud sindir Majelis Kehormatan MK terkadang bisa dibeli. Dan yang menjadi Majelis Kehormatan MK adalah Jimli As-Siddiqi. Wah, makin seru ini. Dan yang menarik adalah siapa Jimli As-Siddiqi ini? Ya beliau mantan ketua MK juga, ya, sama dengan Pak Mahfud kalau tidak salah. Kemudian bulan 5 kalau tidak salah ya, bulan 5 tanggal 1 bulan 5 tahun ini dia ada datang ke Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Wah, kalau nggak dicabut dukungannya, berarti pendukung Prabowo sekarang jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya pantas saja disindir Mahfud. Karena ini bukan lagi persoalan hukum dan etika nampaknya, tapi persoalan dukungan capres-cawapres. Kalau benar. Jadi luar biasa, ini penempatannya strategis sekali ini ya. Aduh, PDIP kecolongan lagi ini. Nah, jejak digital tanggal 1 bulan Mei tahun 2023 masih hangat, belum hilang. Nah, Jimli As-Siddiqi dukung Prabowo jadi capres. Loh, anak bapak kan caleg dan pengurus partainya Prabowo. Jadi bukan hanya Jimli yang mendukung Prabowo, akan anaknya jadi caleg dari Partai Gerindra. Bagaimana kita bisa lihat, bagaimana kita bisa berharap adanya Majelis Kehormatan yang bisa memegang teguh integritasnya untuk mengawasi para hakim konstitusi kalau belum apa-apa sudah kejadiannya begini. Kan repot ini. Bisa dipastikan yang terjadi adalah matahari kembar. Waduh, mudah-mudahan tetap damai. Lembaga Kajian Demokrasi ini kan Jimli As-Siddiqi ditetapkan ya, tanggal 23 bulan 10. 23 itu kemarin ya, baru kemarin ditetapkan sebagai anggota Majelis Kehormatan. Keraguan itu menurut Direktur Eksekutif PVRI lantaran Jimli sempat menyatakan dukungan kepada Prabowo pada bulan Mei. Ya, datanya bukan hanya satu, tapi dari mana-mana ya. Oke, gimana nih Pak Jimli? Baik, nih Jimli dan Sulaiman bertemu Prabowo. Bahas apa? Nah, itu baru berapa hari yang lalu malah tuh 20 Oktober. Ayo. Aduh. Mahfud sindir Majelis Kehormatan MK terkadang bisa dibeli. Hari Senin kemarin 23 Oktober. Bakal
calon wakil presiden Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu optimis dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres, sebab majelis bisa dibeli dan direkayasa. Ini ucapan yang seringkali keluar dari Pak Mahfud. Dan itu terjadi dalam era beliau sebagai penanggung jawab, sebagai Menko Polhukam. Jadi dia sedang, Anda salah, Anda tidak benar kerjanya, gitu kali ya kalau dilihat dari cermin. Cuman dia masalahnya punya cermin apa enggak gitu. Jangan terlalu optimis juga, karena kadangkala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, kamu yang jadi. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang. Artinya apa? Pak Mahfud bilang hari ini masih kacau balau urusan hukum itu, dan itu adalah tanggung jawab saya. Harusnya kan Anda minta maaf Pak Mahfud kalau begitu. Anda jadi bagian dari kekacauan hukum yang ada di Indonesia hari ini. Mahfud mengatakan kondisi itu menjadi sebuah pelajaran agar polemik terkait putusan MK tak terjadi kembali di masa mendatang. Menurutnya, hakim konstitusi yang memiliki hubungan dengan suatu perkara tak diperkenankan untuk memutus perkara tersebut. Ini sudah kita bahas ya, ini logika anak SMP ini. Tapi masih juga nggak masuk di para elit politik. Repot kalau sudah begitu. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas, misalnya yang paling terkenal itu, kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili. Dan itu sudah dilanggar oleh Anwar Usman. Kendati demikian, kata dia, putusan MK terkait batas usia capres-cawapres tetap harus dilaksanakan dan diterima. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah kemudian MK mengumumkan pembentukan MK. Jadi mungkin nanti akan ada MK. MK yang pertamanya singkatan dari emak. Emak, Mahkamah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada emaknya gitu di atas. Ada 3 orang anggota MK yang telah diumumkan, yakni Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wafihuddin Adams. Jadi kita belum bahas nih yang Bintan Saragih dan Wafihuddin. Keanggotaan ini merupakan perwakilan dari 3 unsur. Jimli mewakili unsur tokoh masyarakat. Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wafihuddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif. Ya.